琴奈は俺が病院に連れて行く。Yusuke Ninomiya atau kita sebut dengan nama Yu, yang kehilangan kedua kakinya saat masih bayi. Setelah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat, dan bahkan ia tak tahu siapa orang tuanya. Meskipun ia adalah seorang yatim piatu, ia tak pernah merendahkan dirinya sendiri. Bahkan ia bersyukur karena seorang wanita baik hati, sang pemilik toko bunga, membawanya dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Di sana ia bertemu dengan kakak perempuan angkatnya bernama Saki. Saat masih kecil di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang pria tua yang aneh karena ia mengarahkan tongkatnya ke langit. Menurut pria itu, ia bisa menggunakan sihir dan mengunjungi dunia lain, dan siapapun yang terpilih dapat melakukan perjalanan bolak-balik. Mata Yu pun mulai terkagum-kagum mendengar ucapannya, dan ia ingin pergi ke dunia itu juga. Setelah beberapa hari, Yu mengunjungi pria tua itu lagi sebelum sang kakek hendak keluar dari rumah sakit dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke dunia lain. Yu bertanya apakah ia bisa bergabung dengannya. Namun pria itu tertawa dan mengatakan bahwa hanya pahlawan terpilih yang bisa pergi ke sana. Jadi jika dia menjadi salah satunya, sang kakek yakin bahwa Yu bisa pergi ke dunia lain juga. Suatu hari Yu melihat Haru diserang oleh seekor anjing. Dia melemparnya dengan batu dan dengan berani menerima serangan itu untuk menyelamatkan bocah tersebut. Setelah pertemuan itu, keduanya saling memperkenalkan diri dan menjadi seorang teman. Haru dengan senang hati menatapnya sambil berkata bahwa mereka sangat mirip. Bertahun-tahun kemudian mereka masihlah berteman. Meskipun Yu merasa menjadi orang ketiga karena Haru sekarang memiliki pacar bernama Kotona. Meskipun pasangan ini mencoba yang terbaik untuk tak membuat Yu merasa tersisih, ada kalanya ia tak bisa pergi ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi karena disabilitasnya. Nah, diam-diam Yu mengagumi Kotona dari kejauhan. Tapi karena ia adalah pacar sahabatnya, ia merasa frustasi dan memendam perasaannya sendiri. Saat berada di rumah, ia menerima telepon dari Kotona yang meminta bantuan karena ada yang mengikutinya. Yang tak masuk akal, kenapa ia menelepon pria yang tak bisa berjalan, yang padahal kan ia punya pacar. Lantas Yu menanyakan lokasinya dan Saki memberinya tumpangan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan Kotona yang sedang terlihat ditikam oleh seorang pembunuh berjubah hitam. Pelaku melarikan diri tepat saat Haru tiba. Haru dengan cepat membawanya ke rumah sakit dan Yu mengikuti. Tetapi ketika mereka menyeberang jalan, mereka hampir ditabrak truk dan malah pergi ke isekai. Ketika mereka membuka mata, mereka menyadari berada di tempat asing yang disebut Evermore. Mereka bangun untuk mencari Kotona, dan Yu dengan santai mulai berjalan tanpa menyadarinya. Haru dengan cepat memberitahunya dan mereka saling berpelukan karena bergembira. Saat berkeliaran, Yu menyadari bahwa mereka berada di dunia yang sangat berbeda. Terlebih berbagai ras muncul di sana. Ia pun berteori, mengingat kaki Yu berfungsi di dunia ini, maka luka Kotona mungkin akan sembuh juga. Mereka pun bertanya kepada penduduk setempat, apakah mereka pernah melihatnya, dengan menjabarkan sosok teman mereka. Sampai penduduk setempat menunjukkan kepada mereka poster Putri Astrid yang terlihat persis seperti Kotona. Tanpa pikir panjang, mereka pergi ke kastil untuk melihat Astrid. Mereka menyelinap masuk melalui kereta milik penyembuh ajaib yang diminta oleh raja. Mereka pun tiba di kamar sang putri, yang terlihat Astrid terbaring di tempat tidur dengan luka yang sama seperti Kotona. Para penyembuh memulai ritual mereka untuk mencabut pisau di perut Astrid. Tetapi karena kekuatan sihir yang kuat, mereka lenyap dan gagal menyelamatkannya. Orang-orang di ruangan itu pergi. Lalu Haru dan Yu mengambil kesempatan untuk lebih dekat ke Astrid. Yu mencoba mencabut pisaunya, tetapi energi ungu gelap berputar keluar. Ia berhasil menyingkirkan belati terkutuk itu, dan luka di tubuh Astrid perlahan-lahan menghilang.
Namun kedua sahabat itu diikat untuk diperiksa. Mereka menjelaskan bahwa alasan mereka berada di ruangan itu adalah karena Astrid terlihat seperti teman mereka dan mereka ingin menyelamatkannya. Barton, sang pemimpin pasukan, menolak untuk mempercayai mereka. Tetapi Berta, sang kesatria yang menyaksikan tindakan mereka, bersaksi tentang niat baik Yu dan Haru. Genos, sang penasehat sihir, menyarankan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada keduanya dengan menganggap mereka sebagai pahlawan. Haru mencoba mencari tahu apakah sang putri adalah Kotona, tetapi sang putri tak mengerti pertanyaannya. Malam harinya, Yu menyelinap masuk ke dalam istana untuk memeriksa Astrid. Ia mendengar percakapan Astrid dan mengetahui bahwa Astrid menyukai jeruk asam seperti Kotona. Astrid memergokinya saat ia akan pergi dan mengundangnya untuk pergi bersamanya ke danau kemurnian, di mana ia bisa membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa energi gelap dari belati. Setelah ritual, ia bertanya kepadanya tentang Kotona, dan keduanya saling berbagi pengalaman tentang dunia masing-masing. Keesokan harinya, Yu dan Haru menerima undangan dari raja untuk menunjukkan keahlian mereka dalam pertarungan pedang, tanpa mengetahui bahwa itu adalah ujian kesetiaan mereka. Banyak petarung datang ke arena untuk bertarung dengan mereka. Keduanya mengambil pedang dan bersiap untuk bertarung. Yu menghindari serangan mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat ia melihat Haru terpojok, ia pun bergegas melindunginya. Mereka berdiri berdampingan dan menjatuhkan lawan dengan formasi yang sempurna. Genos menghentikan pertarungan dan memerintahkan mereka untuk maju ke hadapan raja. Yang mengejutkan, mereka ditangkap karena dicurigai sebagai pembunuh dari Black Banner, kelompok buronan dunia. Karena tak memiliki pilihan lain, Yu menyarankan untuk pergi ke dunia mereka dengan percaya bahwa mereka akan diteleportasi kembali jika mereka mati di sana. Haru mempercayai keputusannya, dan mereka berdua pun terjun ke dalam kobaran api. Untungnya rencana itu berhasil, dan kembali ke dunia mereka sekarang. Terlihat Kotona tiba-tiba muncul tanpa terluka, dan Haru segera memeluknya sambil menangis. Mereka bertanya bagaimana keadaannya, dan ia berkata telah menyaksikan kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Mereka melihat foto di berita dan menyadari bahwa mereka terlihat seperti penyembuh yang mencoba menyelamatkan Astrid. Yu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Tua di rumah sakit sebelumnya tentang kehidupan yang saling terkait. Haru tak mempercayainya karena ia pikir pengalaman mereka di dunia lain hanyalah sebuah mimpi gila. Tapi Yu percaya bahwa itu nyata. Ia berpikir bahwa alasan Kotona masih hidup dan sehat adalah karena mereka telah menyelamatkan Astrid. Keesokan harinya, mereka mencari Kotona yang tak masuk sekolah. Tanpa diduga, seseorang memberitahu mereka bahwa ia menderita tumor dan hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Kedua sahabat itu sangat terpukul. Yu ingin kembali ke Evermore dengan alasan bahwa ini berhubungan dengan Astrid. Maka dari itu hidup Astrid juga terancam. Namun Haru menyebutnya gila dan berpikir bahwa mungkin sang putri ditakdirkan untuk mati selama ini. Tetapi karena mereka menyelamatkannya, pacarnya sekaranglah yang akan membayar harganya. Ia setuju untuk kembali ke dunia lain, tetapi kali ini ia akan membunuh Astrid untuk menyelamatkan Kotona. Yu menentangnya dengan keras karena ia yakin ada cara untuk menyelamatkan nyawa keduanya. Mereka berteleportasi kembali ke dunia lain, tapi kali ini di tempat yang terpisah. Yu muncul kembali di istana, memperingatkan mereka bahwa nyawa Astrid dalam bahaya. Mereka menolak untuk mempercayainya. Dia juga berpikir bahwa Berta terlihat seperti saudara angkatnya, yaitu Saki. Barton mengungkapkan bahwa Haru terlihat dengan Black Banner. Yu tak percaya dan menyangkal tuduhan tersebut. Dia memohon kepada Raja dan Genos untuk mempercayainya. Untungnya, Genos memihaknya dan memberinya pedang untuk menjadi pelindung Astrid. Sebagai imbalannya, ia harus membunuh Haru untuk membuktikan kesetiaannya. Astrid mengetahui apa yang terjadi dan bersikeras untuk dibunuh oleh Yu untuk menyelamatkan Kotona. Namun ia menolak dan mengatakan bahwa mengambil nyawa seseorang untuk menyelamatkan orang lain adalah hal yang salah.
meskipun ia tak tahu bagaimana kehidupan mereka terkait. Namun Yu ingin menyelamatkan kedua gadis itu, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Pasukan Black Banner menerobos gerbang istana. Ternyata benar Haru adalah bagian dari mereka yang mengumpulkan musuh untuk membunuh sang putri. Di sisi lain, Yu memerintahkan para kesatria untuk melindungi sang putri dengan cara apapun sebelum bergegas ke medan perang untuk berhadapan dengan Haru. Ia mencoba untuk menghentikannya, karena Kotona mungkin juga akan mati setelah ia membunuh sang putri. Namun Haru sepertinya sudah gila dan dibutakan oleh keinginannya untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Yu yang merupakan sahabatnya sendiri. Keduanya menghunuskan pedang dan mulai saling menyerang. Haru dengan lantang mengatakan bahwa dia melakukannya demi Kotona. Tapi Yu tak mundur karena ia ingin melindungi Astrid. Ia menyerang Haru dengan cukup keras untuk menjatuhkannya, kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Haru dan memintanya untuk berhenti bertarung. Tapi Haru menyuruhnya untuk membunuhnya, karena jika tidak, dia akan membunuh Astrid. Yu menggertakkan gigi dan menghunuskan pedangnya saat Haru melakukan hal yang sama. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka akhirnya mencoba untuk membunuh satu sama lain ketika mereka menjalani seluruh hidup mereka menjadi sahabat yang baik. Di ambang kematian, mereka berteleportasi dan menemukan diri mereka di dunia asli mereka lagi, di mana kondisi Kotona semakin memburuk. Yu mencoba berunding dengan Haru, menjelaskan bahwa tindakan apapun yang dilakukan di suatu dunia memiliki konsekuensi yang sama di dunia lain. Namun Haru tetap keras kepala dan menolak untuk mempercayainya. Tiba-tiba, sebuah kenangan terlintas di benak Yu. Dia ingat Berta diculik oleh musuh, yang mana nyawanya kini terancam. Dia mendesak Haru untuk ikut bersamanya untuk memeriksa kakaknya, yaitu Saki. Mereka pun tiba tepat pada waktunya. Pembunuh itu berubah menjadi laba-laba besar dan keduanya memberitahu Saki tentang dunia lain. Saki menyebutkan bahwa pembunuh itu memanggilnya Kak Saki, sedangkan hanya Yu dan Haru yang memanggilnya seperti itu. Akhirnya Haru menyadari bahwa ia salah, yang mana jika ia membunuh Astrid, Kotona juga akan mati. Mereka berteleportasi kembali ke Evermore. Yu berhadapan dengan Raja, Astrid, dan Genos. Ia mengungkapkan bahwa dalang di balik semua serangan itu tak lain dan tak bukan adalah sang penasehat sihir, yaitu Genos sendiri. Ia beralasan bahwa dengan penggunaan belati terkutuk untuk membunuh sang putri, tersangka ini mengetahui tentang Royal Aegis, mantra yang melindungi Astrid, dan ia juga mengetahui nama panggilan Saki yang hanya digunakan oleh mereka. Informasi tersebut hanya diketahui di dalam istana, jadi ini ulah dari orang dalam. Genos menyangkal tuduhan itu karena tidak ada bukti yang akurat yang membuktikannya. Namun Yu menambahkan bahwa Genos memiliki aroma magis yang sama dengan belati terkutuk. Astrid memerintahkannya untuk menunjukkan tubuhnya. Genos membuka pakaiannya dan memperlihatkan tanda kutukan dari Royal Aegis yang menjelaskan kecurigaan mereka. Ia mengeluarkan aura gelap dan mengungkapkan identitasnya sebagai pemimpin Black Banner, yaitu Galerot. Ia dibunuh oleh ayahnya sendiri di masa lalu, tetapi kini terlahir kembali dengan alkimia, dan sekarang ia ingin membalas dendam. Ia berencana untuk membunuh Astrid untuk mengambil sihirnya yang kuat dan menjadi raja yang baru. Genos mengubah dirinya menjadi Galerot dan mengucapkan mantra untuk mengendalikan Haru agar dia membunuh sang putri. Tubuh Haru bergerak sendiri dan bergerak untuk menyerang Astrid, tapi Yu menghalangi jalannya. Ia menghindari serangan dan yang mengejutkan semua orang, cahaya putih bersinar dari telapak tangannya yang meledakkan Haru menjauh dan menghilangkan sihir kendali. Namun Galerot berhasil menyandera Astrid. Yu mencoba menyerangnya, namun pedangnya tak dapat menembus penghalang di antara mereka. Mereka mengikuti penjahat itu ke taman dan Galerot menghancurkan istana. Yu dengan cepat melindungi Astrid dari batu-batu yang berjatuhan, tapi ia tertusuk tombak di punggungnya. Ia berteriak kesakitan dan Haru dengan cepat mencabutnya dari tubuhnya. Sambil terus berjuang untuk hidup, Astrid mencium keningnya dan meminta maaf kepadanya. Saat semakin siuman, ia melihat Astrid dan Haru pergi untuk melawan Galerot. Penglihatannya menjadi kabur dan tiba-tiba ia melihat pria tua dari rumah sakit itu lagi.
Pria itu mendekatinya dan bertanya apakah ia takut mati. Yu menjawab bahwa ia takut, tetapi yang lebih membuatnya takut adalah kegagalannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Pria tua itu memberikan tongkatnya, mengatakan kepadanya bahwa hanya seorang pahlawan yang bisa menggunakannya. Galerot berubah menjadi monster besar. Ia mencengkram sang putri dan mencoba memeras kekuatannya. Saat Galerot mengancam untuk membunuh Haru, Yu mengcounter serangannya dengan tongkat tersebut, dengan tekad untuk melindungi orang yang disayanginya. Tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi pedang monster yang legendaris, sebuah senjata yang dapat memberikan damage besar dan menyembuhkan Yu dari luka fatalnya. Untuk menghindari pedang tersebut, Galerot terbang tinggi ke udara bersama sang putri. Yu meminta bantuan seekor burung raksasa dan menerbangkannya ke arah musuh. Ia mengiris lengan Galerot dengan monster, lalu menangkap Astrid dan mendaratkan mereka kembali dengan selamat. Galerot mengejar mereka, tapi Yu menangkis serangannya dengan pedangnya. Mengubah taktik, penjahat itu malah menargetkan Astrid dengan menyelimutinya dengan sinar gelap. Yu mencoba melindunginya namun diserang dari belakang. Namun ia menyadari bahwa pedang Yu hilang, dan ketika ia berbalik, Haru menyerangnya dan menancapkan pedang itu tepat di kepalanya. Galerot lenyap menjadi debu dan mereka berhasil mengalahkannya. Sebuah portal kembali ke dunia mereka muncul dan terungkap bahwa mereka hanya bisa melakukan perjalanan bolak-balik karena kekuatan Galerot. Namun sekarang ia telah pergi. Mereka tak akan bisa kembali lagi setelah pergi. Astrid berterima kasih kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Haru menggandeng Yu karena mereka harus bergegas, atau pintu gerbang akan ditutup sebelum mereka kembali ke dunia mereka. Yu mengucapkan selamat tinggal pada Astrid, tetapi dalam perjalanan pulang, ia meminta maaf pada Haru dan melepaskan tangannya. Haru meneriakkan namanya, tetapi sang sahabat tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Haru terbangun di dunia manusia dan mendapati bahwa ingatan akan Yu perlahan-lahan menghilang dari orang-orang yang mereka kenal. Dan saat itulah ia tersadar bahwa Yu dan dia adalah satu. Saat kecelakaan pesawat terjadi adalah saat Yu tiba di dunia manusia dan dia datang untuk menyelamatkannya. Mereka tumbuh bersama dan menjadi sahabat, bahkan jatuh cinta dengan orang yang sama. Kotona untuknya dan Astrid untuk Yu. Sebuah ending yang tak terduga, sebab kehidupan mereka telah terhubung selama ini. Sedangkan di dunia lain, Yu menikahi Astrid dan menjadi raja baru. Kini mereka juga hidup bahagia dan cerita pun selesai. Jadi apakah selama ini Yu hanyalah halusinasi dari Haru? Menurut kalian gimana nih teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tolong bantu like video ini biar kitanya lebih semangat kontennya. Jangan lupa juga untuk subscribe agar nggak ketinggalan di video terbarunya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye.